Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan teman-teman dari nulisbuku.com, juga seorang penulis yang sudah menerbitkan bukunya melalui nulisbuku.com. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak bagaimana sih menerbitkan buku sendiri, kita tanya-tanya lagi dengan teman-teman dari nulisbuku.com. Nah, Oka, ini cara pembagian keuntungannya seperti apa sih dengan penulis? Kalau kita tahu mungkin penerbit konvensional itu biasanya katakanlah royalti bervariasi antara 10 sampai 12% kira-kira begitu. Tapi kemudian kalau ini seperti apa? Nah, di sini memang uniknya model bisnis ini. Jadi di sini penulis yang nentuin harga jualnya. Jadi kalau di major label itu yang menentukan semua sudah dari penerbitnya kan, harganya sekian, berarti udah jelas penulis dapatnya 10 atau 12% ya kan. Nah di sini penulis yang nentukin harganya. Jadi let's say dia mengupload karyanya ini ya kan, misalnya 200 halaman itu katakanlah biaya produksi misalnya 25.000. Nanti dia jadi sebenarnya buku setebal itu kira-kira biaya produksinya adalah sekitar itu, ya, 15-20 ya kan. Nah lalu nanti dia ada kolom yang harus dia isi, dia mau harga jualnya berapa. Let's say tadi harga awalnya 25.000, dia mau jual 50.000. Artinya marginnya 25.000 kan, selisihnya 25.000. Nah, selisih ini nanti yang akan dibagi hasil jika ada transaksi. Jadi nanti bagi hasilnya adalah 60% untuk penulis, 40% untuk penulis buku. Dan itu yang menentukan si penulisnya. Jadi kalau dia mau jual berapa ya terserah. Lebih mahal dan dia yakin tapi itu udah pernah belum sih nyoba itu aja, maksudnya upload itu jadi lucu aja karena kan untuk penulis novel fiksi apalagi kayak saya ya, kayak suka berimajinasi dari hal apapun gitu. Kalau mau upload nih terus kayak tentukan halaman gitu kan, yang halaman gitu. Terus klik tuh ada yang tadi kata Mas Oka bilang. Jadi berimajinasi sebagai kayak yang punya toko buku gitu, toko buku sendiri, penerbit sendiri gitu. Jadi buku ini mau saya jual berapa ya? Segini deh gitu. 50.000 misalnya, katakanlah biasa, atau 100.000 boleh, terserah. Asalkan itu cukup rasional juga gitu, sesuai dengan kira-kira marketnya ya. Iya, penulis belajar untuk mengapresiasi karyanya dia sendiri. Jadi jangan menaruh harga terlalu bawah juga ya kan. Dia juga harus menghargai bahwa dia udah bekerja selama ini ya kan, dengan pikirannya dia. Jadi harga-harga di luar nilai material sebagai bahan bukunya gitu ya. Tapi ada harga lain, misalnya katakanlah mungkin ini pengalaman yang sangat langka nih misalnya. Atau ini rahasia nih, misalnya harta karun misalnya. Dan nanti si penulis bisa tahu berapa hasil penjualannya tuh di website itu. Jadi dia nanti setiap masing-masing penulis itu kan udah login, udah kayak member. Jadi dia punya kayak page-nya sendiri. Dia punya page-nya sendiri, di situ udah laku berapa, berarti saya dapat berapa. Update gitu, terupdate terus gitu. Di satu sisi ya Ega, ini kan suatu jumlah yang lumayan fantastis, 2.000 judul buku gitu sejauh ini untuk katakan nulis buku belum terlalu lama berdiri gitu ya. Tapi kemudian serapan pasarnya seperti apa sih sejauh ini, penerimaan publik? Karena katakanlah begini, kalau buku-buku penerbit konvensional itu kan melalui proses editing misalnya. Tapi kemudian kalau seperti ini tidak ada sensor dari lembaga penerbitan seperti itu. Nah, penerimaan publik seperti apa? Ada beberapa kelemahan memang ketika buku-buku self-publish terbit. Salah satunya yang mencolok adalah layout yang kurang bagus kalau dibandingkan dengan buku yang diterbitkan oleh arus besar misalnya, arus utama. Nah, tapi nggak semua. Kalau ada kayak Vinka gini pasti dia udah pengalaman, oh layoutnya harus bagus nih. Salah ketik, typo-typonya itu dihilangkan atau minimal diminimalkan. Itu membuat dia bisa belajar untuk editing, layout sendiri. Jadi memang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi penulis untuk mengusahakan bukunya seperti kita juga dari Nulis Buku juga selalu mengedukasi teman-teman untuk sebelum terbit, karena terlalu exciting mungkin ya. Jadi pengen terbit gitu kan. Sebelum terbit baca berulang-ulang, kasih ke teman gitu kan, supaya mereka baca. Jadi kayak teman sebagai editor. Nah, terutama kalau mau gratisan. Yang untuk bahasa typo itu kan namanya orang nulis kan pasti cepat ya. Nah, itu typo sering terjadi. Teman sebagai editor. Namun kalau mau keluar biaya sedikit, kami menyediakan jasanya juga sih sebenarnya. Oh, jadi ada juga jasa tapi ada biaya tambahan. Betul. Kalau terbitkan sendiri semuanya dilakukan oleh sendiri itu gratis. Tetapi kalau mau pakai tambahan jasa dari kami kayak editing, desain cover itu ada tambahan biayanya. Vinka, pengalamannya seperti apa sih kemudian akhirnya mewujudkan publish your dream gitu ya, mewujudkan impiannya kemudian menerbitkan buku?
Ya itu tadi karena kan pertama saya nerbitin buku itu 2007. Artinya pengalamannya ya, dan setelah menerbitkan setelah buku, itu, apa saja sih yang didapatkan? pertama kepuasan passion sebagai penulis. Jadi kan ketika 2011, aduh pengen banget nih langsung jadi buku gitu ya. Tapi kalau ke penerbit Arus Utama kan pasti Sama akan lama lagi. prosesnya. Ketika ini jadi tuh yang kayak, aduh anakku gitu yang baru. Karena kan buku tuh kayak anak gitu kan, gila yang ya ampun ya udah deh nggak apa-apa gitu. Ini idealisnya sebagai penulis ya, yang penting ada gitu kan bentukan buku secara Bentuk bukunya fisiknya ada, ya. gitu. Sampai ketika akhirnya ini diadopsi semakin pede lagi lah gitu kan. Ternyata dari Dan jadi punya portofolio gitu iya, ya. dari nulis buku aja tuh mereka kan membaca juga karya saya kan setelah masuk. Ternyata merekomendasikan juga gitu kan ke penerbit Arus Utama, dan akhirnya ya itu jadi semakin banyak link antar penulis juga ya dengan adanya nulis Usia buku berapa club. yang paling tua atau yang paling muda yang pernah menerbitkan bukunya di Terakhir nulisbuku.com? kami dapat informasi paling muda adalah 6 tahun. 6 tahun dia udah punya buku in English. Oke. Ya, terus buku anak-anak pastinya. Terus yang paling tua sekitar Mbak itu 60-an, 70 ya. 70-an. Dan bukunya itu yang paling tebal. Yang paling tebal. Wow, Wih, berapa segini. halaman? Berapa ribu dulu? Hampir 500 halaman. Ya, pokoknya bukunya segini tebalnya. Kalau dicetak Oh, kalau langsung. itu ya. Wow. Itu jadi tidak ada batasan usia ada ya. batasan Semua usia. orang yang masih punya mimpi untuk menerbitkan Iya. bukunya bisa menerbitkan sendiri Iya. bukunya. Publish your Jadi dream. kalau misalnya ya fotografer dia nunjukkan karyanya kan ya fotonya kan, kalau penulis dia menunjukkan karyanya dengan ya menerbitkan Salah satu bukunya, fotografer, buku gitu. fotografer yang Buku terbit. buku foto-foto juga bisa Iya, Ya, diterbitkan. jadi selain buku cetak yang seperti Novel. ini, kita juga ada bisa mencetak untuk buku foto ya yang seperti gini. Jadi pilihan banyak. Jadi awalnya sih memang kita hanya buku-buku yang seperti ini, tapi akhirnya sekarang kita juga udah masuk ke yang color, Photobook. color, photobook. Dan nulisbuku.com juga sudah memiliki banyak komunitas ya di berbagai kota. Di mana saja, Iga? Komunitas kami bernama Nulis Buku Club. Sekitar ada 12 di 12 kota. Di 12 kota. Di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar memang. Itu acaranya ya udah rutin ya sebulan sekali rata-rata nanti. Jadi menjadi wadah bagi Betul. para penulis juga Untuk yang berinteraksi. ingin saling Ah, ya. belajar, dan Saling juga itu belajar. menjadi pasar juga untuk membeli buku-buku, saling membeli, Bisa, saling belajar bisa, juga bisa seperti juga. itu ya. Ah. Dan memang inilah bakat-bakat kita begitu banyak sebetulnya Banyak di banget, Indonesia ah. dan bisa disalurkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan nulisbuku.com. Terima Iya. kasih banyak teman-teman dari Sama-sama. nulisbuku.com. Terima Iya. kasih banyak Vinka, dan Anda yang memiliki mimpi untuk menulis buku, jangan sampai impian Anda terkubur. Sekian, sampai jumpa. Ketika itu, Jepang sempat berjaya.